Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Ustadz, perkenalkan nama saya Dimas dengan stambuk 237770003 dan juga teman saya. Saya Ustadz, nama saya Muhammad Noval dengan stampu 237777027. Di sini kami izin menjelaskan materi terkait isafat awaliyah atau kotak pertolongan pertama atau kotak P3K. Baik, untuk kosakata yang pertama itu ada eh, Fandok Isafat Awaliyah atau kotak pertolongan pertama. Kotak P3K itu merupakan kotak yang berisi perlengkapan medis untuk pemberian pertolongan pertama pada cedera atau kondisi tertentu. Kotak P3K yang lengkap dapat membantu mengatasi cedera umum dan memberikan perawatan pertama pada kondisi darurat. Untuk kalimatnya yaitu yajib yajib an takun mujamiat tayirat awaliyah fi kuli manzili, atau artinya kotak P3K harus ada di setiap rumah. Selanjutnya ada marham salep atau obat topikal. Itu merupakan adalah sediaan semi padat yang digunakan untuk mengobati, melindungi, dan melumasi kulit atau selaput lender, yang mana pada sediaan salep ini atau topikal itu dilakukan hanya pada bagian luar tubuh. Untuk kata-katanya yaitu marham lil khuruk atau salep luka bakar. Selanjutnya yaitu blastir atau plaster. Plaster adalah salah satu perlengkapan pertolongan pertama pada perlengkapan P3K yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi. Plaster juga dapat melindungi luka dari kotoran dan bakteri. Untuk kata-katanya yaitu blastir bunyi atau plaster berwarna coklat. Selanjutnya yaitu ada takbus aman atau peniti. Peniti adalah sebuah variasi dari jarum yang dilengkapi dengan mekanisme pegas sederhana dan cantelan. Untuk kata-katanya yaitu dabus hat atau peniti tajam. Selanjutnya ada dimada atau perban elastis. Perban elastis atau elastic bandage adalah perban gulung yang digunakan untuk menutupi luka dan menyangga cedera jaringan. Contohnya seperti pasien-pasien dislokasi atau keseleo. Terus untuk kalimatnya yaitu damadat liizam al-maksura atau perban untuk patah tulang. Selanjutnya yaitu ada musokkinat alam atau obat anti nyeri atau analgetik. Analgetik adalah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Untuk analgetik sendiri itu dia terbagi atas dua, yaitu ada analgetik narkotik dan juga non narkotik. Yang paling sering kita temui yaitu non narkotik, karena yang narkotik itu biasanya harus dengan resep dokter dan indikasi penyakit tertentu. Yang sering kita temukan yaitu seperti asam mefenamat, paracetamol, aspirin, ibuprofen, dan diklorfenat. Untuk kalimatnya yaitu yajib tanakul musakinat alam hasab al-juriyah, atau artinya obat anti nyeri harus diminum sesuai dengan dosis. Selanjutnya yaitu masfaha mutahhira atau antiseptik swab, atau yang lebih dikenal dengan alkohol swab, yang mana alkohol swab itu merupakan tisu alkohol yang dapat digunakan saat pre-injection seperti suntikan insulin, pengambilan darah, sterilisasi alat kesehatan. Alkohol swab itu lebih tebal dan lebih lembut jika dibandingkan dengan tisu alkohol lainnya. Untuk alkohol swab ini sebenarnya tujuan utamanya yaitu untuk sebagai sterilisasi atau aseptik agar jaringan atau organ yang ingin dilakukan suatu proses pengambilan darah itu tidak terkombinasi oleh patogen. Untuk kalimatnya yaitu tas takdim al-masahat al-mutahirat litazim al-jid qabli al-huqanumah, yang artinya antiseptik swab digunakan untuk membersihkan kulit sebelum disuntik.
Selanjutnya yaitu milkat atau pinset. Pinset merupakan alat medis yang digunakan untuk menjepit kasa, kapas, tampon, cotton roll, cotton pellet, mata bor gigi pada praktik kedokteran gigi. Sebenarnya pinset ini juga sangat luas fungsinya, juga termasuk pada kedokteran umum, juga biasa pada praktik sirkumsisi juga kita biasa menggunakan pinset. Untuk kata-katanya yaitu milkot yajib at-takun mu'aqamatan, artinya pinset wajib steril. Selanjutnya yaitu mikas atau gunting. Gunting medis adalah alat bedah yang digunakan dalam berbagai tindakan medis seperti pembedahan, operasi, dan insisi awal. Gunting medis biasanya terbuat dari bahan stainless steel yang awet, tahan lama, dan ringan. Untuk kata-katanya yaitu mikas yajib at-takun mu'aqamatan atau gunting wajib steril. Selanjutnya yaitu ada mutahhir atau antiseptik. Antiseptik adalah bahan kimia yang menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang terdapat dalam jaringan hidup. Untuk antiseptik yang biasa digunakan pada saat sebelum operasi maupun pembersihan luka itu biasanya kita menggunakan povidone iodin atau betadine dan juga alkohol minimal 70%. Karena alkohol itu yang bisa dapat membunuh bakteri itu ketika kadarnya berada dalam angka 60-90%. Untuk bahasa untuk kalimatnya yaitu ada tastakdim al-mutahhirat litazim al-ansijat qabla alimaliyat al-jirahiyah atau antiseptik digunakan untuk membersihkan jaringan sebelum tindakan bedah. Selanjutnya yaitu ada SARS atau KASA adalah eh, satu di antara produk steril medis yang digunakan untuk membalut luka yang terdiri atas kasa konvensional dan juga kasa hidrogel. Biasa kasa ini digunakan untuk menutupi luka maupun membalut luka itu sendiri. Eh, untuk kalimatnya yaitu yajiban yakun al-shas mikman atau kain kasa harus steril. Selanjutnya yaitu takmid al-jurk atau membalut luka. Membalut luka adalah teknik pertolongan pertama yang bertujuan untuk melindungi luka, mencegah infeksi, dan juga mempercepat penyembuhan. Dalam membalut luka itu kita harus memperhatikan beberapa eh, peraturan. Yang pertama itu kita tidak boleh terlalu erat karena takutnya jaringan yang ditutup itu bisa nekrosis atau mengalami kematian. Terus juga pada saat membalut luka itu tidak semua luka bisa kita balut karena beberapa luka itu biasa dibiarkan terbuka saja karena eh, luka yang terpapar oksigen juga bisa membantu dalam proses penyembuhan luka karena oksigen juga berperan penting dalam regenerasi jaringan. Untuk kata-katanya yaitu yajib yajib yajiban yakun takmid al-jurh mikmah atau artinya membalut luka harus steril. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Noval. Baik, untuk kata selanjutnya ada membidai. Kalau dalam bahasa Arab itu ada jabiro. Bidai adalah alat pertolongan pertama atau P3K yang digunakan untuk mengimobilisasi bagian tubuh yang cedera seperti patah tulang. Nah, bidai ini berfungsi untuk menjaga agar bagian tubuh yang cedera tidak berubah pada posisi dan mencegah terjadinya luka baru. Untuk kalimatnya itu ada tamuru al-jabirat ila mafsilin, yaitu bidai melewati dua sendi. Baik, untuk salah satu syarat membidai itu yaitu melewati antara sendi satu dan sendi yang lainnya. Next. Baik, kemudian ada kalimat kedua ada hepafix. Kalau dalam bahasa Arab itu syarit lasiq, yang merupakan hepafix adalah plester penutup luka yang terbuat dari bahan non-woven polyester yang berfungsi untuk mengencangkan pembalut luka pada area yang lebar. Untuk kalimatnya itu ada syarit lasiq abyad,
yaitu hepafix warna putih. Next. Kemudian ada resusitasi atau CPR. Dalam bahasa Arab itu INASH. CPR adalah singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation atau resusitasi jantung paru atau RJP. CPR merupakan tindakan pertolongan pertama yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang mengalami henti jantung atau henti nafas. Nah, biasanya kalau untuk kita melakukan CPR itu dengan 30:2. Untuk 30 itu untuk CPR-nya dan dua itu untuk pernafasannya. Kemudian untuk kalimatnya ada inash, il-isfat, al-awaliyah, yaitu resusitasi pertolongan pertama. Next. Kata selanjutnya ada sodmah atau shock. Nah, ada beberapa jenis shock, yaitu yang pertama ada shock hipovolemik, itu biasa akibat dari penurunan preload. Kemudian untuk penyebabnya itu berbagai macam, mungkin seperti hemoragik, contohnya trauma, kemudian perdarahan gastrointestinal, kemudian ada ruptur aneurismia. Kemudian ada juga shock kardiogenik. Nah, ini akibatnya dari penurunan pompa jantung. Untuk penyebabnya itu berbagai macam. Contohnya seperti dari disfungsi sistolik, seperti infark miokard, kemudian kardiomiopati dan hipertensi pulmonal. Kemudian contoh selanjutnya itu penyebabnya itu ada disritmia. Contohnya bradyarthemia, kemudian tachyarrhythmia. Kemudian shock yang ketiga ada shock distributif, itu akibat dari dilatasi pembuluh darah besar. Kemudian untuk penyebabnya itu bisa karena dari sepsis, karena infeksi, contohnya pneumonia, peritonitis, dan prosedur invasif. Kemudian juga bisa karena reaksi anafilaktik, contohnya seperti reaksi hipersensitivitas atau alergi. Kemudian yang terakhir ada shock obstruktif, itu biasa akibat dari restriksi pengisian diastolik ventrikel kanan akibat kompresi atau penekanan pada jantung. Untuk kalimatnya ada Sodma Zuruf Al-Tawari, yaitu shock kondisi emergensi. Next. Kata selanjutnya ada muhmi aliyah, aliyah, alaihi, atau pingsan. Nah, pingsan ini biasanya disebabkan karena dehidrasi, panik, atau ketika tubuh tidak memiliki cadangan energi yang cukup. Namun, di luar dari faktor tersebut, pingsan juga bisa disebabkan sejumlah penyakit, semisal diabetes atau penyakit jantung. Untuk dari kata medisnya, pingsan itu biasa kita sebut dengan sinkop. Untuk kalimatnya ada mugmi alaihi bisabab naksu al-oksigen, yaitu merupakan pingsan karena kurang oksigen. Next. Kemudian ada nadi, atau dalam Arabnya itu ada nabad. Nah, denyut nadi yaitu merupakan gelombang tekanan yang terjadi di pembuluh nadi sebagai respon terhadap detak jantung. Di dalam tubuh manusia ada beberapa eh, nadi yang bisa kita cek, seperti contohnya di arteri temporalis, kemudian facialis, arteri karotis, kemudian dari arteri brachialis pada lengan tangan, kemudian ada arteri radialis, kemudian ada arteri femoralis pada paha, kemudian ada arteri poplitea, kemudian ada arteri tibialis, dan yang terakhir ada arteri dorsalis pedis. Kemudian untuk kalimatnya itu ada nabdah sari, yaitu denyut nadi kencang atau takikardi. Next. Kemudian ada kata selanjutnya ada pernafasan atau tanafus. Nah, pernafasan ini merupakan proses penggerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida.
Untuk kalimatnya yaitu tanafus mazdahima, itu pernafasan sesak. Next. Kata selanjutnya ada tersedak atau yakhtaniqa, yaitu ketidakmampuan bernafas yang disebabkan penyumbatan pada tenggorokan atau batang tenggorok. Untuk cara mengatasinya itu ada berbagai metode. Yang pertama itu contohnya seperti kayak back blow dan abdominal thrust. Kalau untuk back blow, dia itu dengan cara memukul, memegang bagian dada orang yang tersedak itu, kemudian disuruh membungkuk, dan kita sebagai penolong akan menepuk-nepuk pada area belakang orang yang tersedak, sehingga barang yang tersedak atau yang tertelan pada orang tersebut itu akan keluar. Kemudian kalau untuk bayi itu caranya dengan meletakkan bayi pada tangan, kemudian bawa bayi ke arah bawah dan menepuk bagian belakang bayi sehingga barang yang tersedak itu bisa keluar. Kemudian juga ada abdominal thrust itu dengan cara menekan perut hingga keluar. Hampir sama juga dengan back blow. Untuk kalimatnya itu ada al-ikhtinaq bi al-ta'im. Itu tersedak makanan. Next. Kemudian kata selanjutnya ada muaqqam, yaitu steril. Nah, steril ini berarti bebas dari mikroorganisme hidup, baik dari patogen atau penyebab penyakit maupun non-patogen. Nah, istilah awalnya ini digunakan dalam ilmu kesehatan untuk menggambarkan keadaan suci hama yang diperlukan untuk pengobatan atau operasi. Untuk kalimatnya itu ada yajib an yakun al-syas miqoman, yaitu membalut luka harus steril. Next. Kemudian kata selanjutnya yaitu, bisakah kamu tolong? Kalau dalam bahasa Arab, hal yumkinuka al-musa'adah. Kalau dalam bahasa Inggris itu can you help me? Next. Kemudian ada kalimat, apakah kamu tahu pertolongan pertama? Kalau dalam bahasa Arab itu hal ta'raf al-isafat al-awaliyah. Kalau dalam bahasa Inggris itu do you know first aid? Next. Baik, tapi Ustadz, itulah hasil pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan penyebutan kalimat. Mohon bantuan dan arahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.